Salam. Terima kasih Papi dan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu hal yang luar biasa yang saya tidak tahu mulai bersaksi mulai dari mana. Tuhan itu baik dan luar biasa dalam hidup saya. Saya seorang single parent yang sudah mau jalan 16 tahun. Saya minta ditayangkan sebentar foto keluarga saya. Saya punya 3 anak dan 2 anak angkat. Ya. Suaminya orang Amerika. Suami saudara. saya yang paling brewok, yang dekat anak perempuan saya, yang ada di Nabire. Yang mati martir itu yang ada di belakang saya. Itu yang namanya blessing. Jadi namanya Majesty, Miracle, Peace, dan Blessing. Suami saya yang paling ganteng di dunia. Oke, puji Tuhan. Dan suami saya ini meninggal martirnya itu di daerah Kalimantan, dari daerah Sengkawang. Itu masuk ke hulu yang paling dalam. Kalau di Kalimantan tuh ada sungai Pakapuas, itu ada di Banjarmasin, di Palangkaraya, dan di Pontianak. Dia dari daerah Sengkawang itu masuk ke hulu dalam, dan suami saya meninggal di sana itu tahun 2008. Pada waktu bulan September itu beliau tugas bersama dengan tim misionaris dari Ethos Kanada, dari biasa mungkin pernah dengar pesawat MAF, itu beliau bawa untuk pelayanan misi, dan mereka menyeberang dengan ferry untuk masuk ke hulu dalam, dan itu beliau dibunuh di atas kapal dan dia meninggal. Bukan cuma dia sendiri, tapi ada juga orang lain juga ikut meninggal. Dan kapal sampai hari ini tidak ada, dan suami dibawa ke Ponti pada waktu itu pendarahan, dan tanggal 20 September itu dia meninggal. Yang saya mau bersaksi, next saya minta tentang Papua. Oke. Ini saya punya rumah singgah yang Tuhan percayakan bagi saya di daerah Madi dan daerah Oenarotali. Ada 630 lebih anak Blessing Hand of Papua. Dan pertama itu kami buat di daerah depannya kantor bupati atau halamannya. Dan ketika Ibu Bupati mempercayakan kami, dan akhirnya kami punya tempat penginapan pinjam sementara. Dan akhirnya karena terlalu banyak anak-anak, kami sewa tanah. Di Papua itu kami sewa tanah untuk rumah singgah yang ada. Jadi di Madi itu ada 235 anak, dan di Oenaro itu ada 380 anak. Dan setiap bulan itu saya harus kasih masa lanjut. Ya, ini kita kegiatan yang ada setiap ini, ada anak-anak rumah kita pinjam gedungnya. Cepat karena saya punya waktu terbatas. Ya, ini belajar bersama, guru-gurunya belajar ini kami tidak bayar mereka. Jadi bagaimana kita mau invest kerajaan Allah itu melalui generasi-generasi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka perlu kita selamatkan mereka dari tangan-tangan yang tidak baik. Ini belajar bersama. Oke, lanjut. Ya, ini kami di Oenaro ini kami pinjam gedung sekolah. Kami pakai di luar untuk belajar, dan guru-guru ini mereka mengajar tidak dibayar. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini kami pakai salah satu SD yang ada, kami ibadahnya di luar dulu baru mengajarnya di dalam kelas. Lanjut. Terus ini ada ini pada waktu kami ada acara Paskah. Ya, ini pelayanan misi ke daerah Obano namanya, penyeberangan lagi. Ada satu rumah singgah yang kami rencana mau buat di sana. Ya, ini ke Ekadide namanya bersama dengan guru-guru. Ya, ini daerah Bibida, ini daerah mayoritas adalah KKB. Nanti sebentar saya akan bersaksi. Lanjut. Ya, ini yang di daerah Madi yang saya memberi makan anak-anak. Terus ini di salah satu sekolah yang kami beri makan. Ya, ini yang di Oenaro 380 anak Papua.
yang kita beri makan bagi mereka setiap bulan. Dan lanjut, ini ada kegiatannya. Ya, ini kita pernah pelayanan ke Intan Jaya, misi ke sana yang saya pergi. Ini adalah guru-guru rumah singgah Madi dan Oena Rotali yang mereka mengajar tidak dibayar sepeser pun. Semua karena anugerahnya Tuhan. Dan ini kita juga ada pengobatan gratis, ada guru yang ada yang dokter, yaitu mereka itu Nusantara Sehat dikontrak 2 tahun dan mereka punya hati untuk anak-anak Papua dan itu mereka membantu kami. Jadi ada guru-guru kontrak yang minta maaf ada yang pakai koteka, itu di daerah Bibida, daerahnya pas di daerah KKB yang saya pernah diserang di sana. Saya pernah di Oebano itu diserang di Oebano. Pernah ke Ekadida juga diserang sama di Ekadida yaitu oleh KKB dan kita lanjut ya ini adalah sama-sama lanjut lagi ini kita bagi bless to bless untuk memberkati ya oke. Ya ini adalah jemaat yang Tuhan percayakan sama saya. Rata-rata adalah janda-janda. Jadi janda Sarfat melayani janda Sarfat. Ya, jadi memberkati mereka dan langsung. Ada yang sudah ditinggal begitu saja, suaminya menikah kali ke berapa? Coba Ibu jelaskan. Ya, jadi ada juga yang suaminya yang meninggal itu, ada juga yang punya yang ibu-ibu janda-janda ini, ada yang punya suami, ada 6. Ya ada 6, ada sampai 1 sampai 4. Maksudnya dia istri ke-6. Istri yang ke-6. Jadi bukan itu suaminya dari 6. kepala suku. Ada videonya sebenarnya, tapi karena waktunya singkat, tidak bisa 1 jam ya Pia. Ya, jadi oke lanjut dan ya ini memberkati Danau Paniai. Welcome to Paniai. Gereja kami yang Tuhan percayakan GBI Rock Mace. Mace artinya Miracle Altar Community Eropa. Eropa itu Oena Rotary Papua. Pernah Pak Daniel WA sama saya bilang begini, saya bilang gini, salam dari kami dari Eropa. Lalu terakhir saya bilang begini, tolong doakan kami di Papua. Lalu beliau bilang gini, loh kok Eropa kok bilang di Papua, wek. Lalu saya bilang Pak Daniel, Eropa itu artinya Oena Rotary Papua. Satu kebanggaan bagi saya pelayanan di daerah Papua walaupun ada tantangan, rintangan, masalah yang saya hadapi sebagai seorang single parent. Saya jual rumah waktu saya pulang dari Singapura, saya pelayanan dalam perjalanan. Tuhan berbicara dengan saya dan Roh Kudus berbicara. Mei, engkau harus lakukan sesuatu buat orang-orang Papua. Lalu saya bertanya, kenapa harus saya? Saya, why me? Kenapa harus saya? Harus milih saya. Banyak orang, banyak pendeta dan orang lain. Dan saya bilang begini, Tuhan saya nggak punya apa-apa. Tapi ketika saya mau turun dari Singapura, mau landing di Jakarta. Roh Kudus bilang gini, you punya rumah, you punya mobil. Jual itu untuk orang-orang Papua. Saya hubungi anak-anak saya dan saya bilang begini, Mami mau jual mobil dan rumah. Mereka katakan nanti Mami tinggal di mana? Saya bilang saya bisa kos, saya bisa kontrak. Dan sampai hari ini saya nggak punya rumah Papi. Saya nggak punya mobil, tapi diberi mobil sama hamba Allah. Pace sama Mace. Ya. Mereka kasih mobil untuk anak-anak Papua karena kami harus sewa mobil, pakai mobil sampai 4, 5, 6 untuk biaya anak-anak. Dan Bapak Roni datang sendiri dan dilihat sendiri. Sudah datang 2 kali, sudah makan udang selingkuh juga, tapi bukan selingkuh ya Ibu Nancy. Udang, ya, tapi udang. Ada sumpit udangnya seperti kepiting. Namanya udang selingkuh. Jadi saya jual itu dan puji Tuhan saya membangun beberapa rumah untuk orang-orang Papua yang rumahnya notabene mereka adalah 3x4,
4x4. Jadi makan, minum, dan tidur sini. Coba bisa putar videonya dulu sebentar. Bajunya ini sudah 2 minggu lebih dia nggak ganti. Ini adalah orang mabok yang kami layani dia. Dan sekarang dia beribadah di gereja. Ya, ada beberapa yang saya kasih pakai baju. Setiap kami rumah singgah dia datang minta uang, saya nggak kasih dia uang, saya doakan dia, saya kasih dia baju. Ya, ini kepala suku yang punya istri 3, dia punya jaket habis, ini sepatu dari Bapak Roni dan semua jemaat, dan waktu itu dia minta saya jaket untuk kasih dia, dan saya kasih dia pakaian dan sepatu dan jaket untuk dia. Karena daerah kami itu dingin 13-14 Celcius, daerahnya dingin. Makanya kenapa saya menamakan Eropa. Orangnya kecil tapi istrinya banyak. Dan walaupun dia begini, anaknya ada 4 orang sarjana dan mereka juga ada mengajar di sekolah-sekolah yang lain. Ya, dan dia biasa datang ke saya dan saya di sana namanya kita meninvasi, berarti kita harus menjangkau datang ke satu daerah, kita harus menjangkau pertama adalah kepala suku. Dan saya menjangkau kepala-kepala suku di sana, saya datang ke mereka. Dan saya pun dekat dengan pemerintah di sana. Ya, sewaktu Bapak Roni datang saya bawa ke pemerintah dan lain sebagainya. Dan saya menjangkau ada sekitar 8 kepala suku yang di sana. Saya harus ambil alih mereka untuk meninvest kerajaan Allah yang ada di Paniai. Dan saya minta dukungan doanya, ada membutuhkan sebidang tanah untuk generasi, karena rencana untuk mau membangun sekolah dan asrama untuk mereka. Karena mereka makan pun, coba putar dulu yang makan mereka. Jadi ya ini yang di daerah Madi yang mereka makan, ada 200 lebih anak. Itu setiap bulan makan mereka. Oke, langsung dulu yang di Paniai. Yang di Oenaro, cepat saja. Saya sering melihat anak-anak yang ingusnya hijau-hijau itu. Ini adalah dan mereka jemaat makan ini, jadi mereka bumbu. tidak mandi. Ini kan. Ya, jadi ada yang ingus-ingus ini mama-mama datang ibadah tapi mereka pun tidak mandi. Kalau kita masih pakai parfum, mereka nggak pakai parfum. Parfumnya mereka haleluya. Ya, jadi oke lanjut. Yang itu yang makan dulu yang ini yang makan di Oenaro. Dan ini guru-gurunya kami masak bersama, saya yang sendiri jadi kokinya untuk memasak bagi anak-anak Papua yang ada, yang kami masih pakai terasnya sekolah karena belum ada punya gedung yang besar untuk menampung begitu banyak anak-anak yang ada. Jadi satu hal bagi kita mau meninvest kerajaan Allah bukan melalui cuma harta, tapi melalui jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan sama kita. Yaitu kita perlu selamatkan generasi ini, sebab generasi ini perlu untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amen. Jadi ada sekitar sekian banyak anak-anak dan mereka ini semua sudah terima Tuhan Yesus, tinggal dibaptis kalau sudah besar. Dan satu hal yang luar biasa bahwa saya bersyukur, berterima kasih, Tuhan begitu baik dan luar biasa. Ya, dan kenapa ada Pak Jerry di sini? Pak Jerry Latumehina. Baru-baru beliau bertanya dengan saya begini. Ya, minta 1 menit atau berapa menit? Karena ini belum ngomong semuanya. Ya, jadi waktu itu Pak Jerry bertanya dengan saya begini. Kenapa Ibu Mei suami dengan anak sudah meninggal, sudah cacat dalam hidup, kok masih tetap cinta Yesus, masih tetap mau melayani Yesus? Saya bilang, Jesus is all in my everything. Lalu beliau bilang begini, semua orang bisa bicara Yesus segalanya dalam hidup.
Saya bilang pada waktu saya pertemuan tahun 2019 di Timur Leste misi sedunia. Mentor saya bertanya, dia bilang begini. Dia bilang ada seorang wanita di sini, dia sudah cacat dan anak suaminya sudah meninggal. Tapi dia masih memberi hidupnya untuk orang-orang Papua. Dan dia tinggalnya itu di hutan, di pedalaman yang tidak ada apa-apanya. Tetapi satu hal bilang begini, saya belum bisa bayar darah Yesus. Saya belum bisa bayar pengorbanan Yesus. Dan walaupun saya sudah meninggalkan segala sesuatu. Dan ketika saya mau bilang bahwa ketika Tuhan izinkan zona nyaman kita diizinkan oleh Tuhan kita mengalami. Apakah masih ada kita berkata, I love you Jesus. Apakah kita masih bilang, I love you Jesus? Atau kita mengalahkan Tuhan bahwa engkau Tuhan. Apakah saya pernah keluar dari mulut saya bilang begini. Saya tidak pernah bilang Tuhan gak adil atau Tuhan tidak baik. Tetapi saya selalu bilang, Yesus engkau selalu baik. Dan walaupun banyak hal yang saya alami di pelayanan di pedalaman Papua. Saya tetap bersyukur bahwa saya masih bisa ada. Walaupun kaki saya patah, tadi pagi saya bilang sama papi, pegang kaki saya. Saya nggak pakai kaki saya nggak pakai pen. Beliau bilang operasi di sini. Saya bilang ini sudah dari tahun 2005 kaki saya patah. Tapi dengan kaki yang patah ini saya sudah pergi ke bangsa-bangsa. Papua tinggal Tolikara yang saya belum pergi. Segala hutannya Papua saya sudah masuk. Dan saya bersyukur bahwa bisa ada hari ini. Berdiri di orang-orang yang hebat dan luar biasa. Itu satu anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saya tetap bilang sama Tuhan. Kalau Tuhan ambil anak saya yang sisa laki-laki satu-satunya. Terserah Tuhan. Dan saya selalu bilang datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga apa yang Tuhan mau. Sebab Tuhan yang memberikan saya anak itu hanya satu titipan yang saya urus dan saya lakukan bagian saya sebagai orang tua. Tapi yang menumbuhkan, membesarkan dan mau memilih hidupnya dia dengan Tuhan adalah dia dan Tuhan itu sendiri. Dan saya bersyukur Tuhan begitu baik. Dan saya anggap bulan September itu adalah satu bulan bersejarah bagi saya. Karena banyak hal yang saya alami di bulan September. Suami meninggal bulan September, anak meninggal bulan September. Saya pun mengalami sesuatu hal dalam hidup saya bulan September. Saya bisa, Tuhan izinkan saya mengalami pisau operasi. Saya mendoakan orang lain, Tuhan sembuhkan orang lain. Penyakit apapun disembuhkan sama orang, itu sama Tuhan. Tapi saya berdoa untuk diri saya sendiri, saya tidak sembuh. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal yang seperti itu? Ketika engkau mengalami sesuatu dalam hidupmu, engkau salahkan Tuhan, engkau marah Tuhan, engkau tidak mau setia dengan Tuhan. Saya mau bilang dia tetap setia sampai hari ini. Alright, oke. Ya. Dan puji Tuhan, saya waktu itu saya operasi selesai. Ini pernah Pak Daniel ada dan tahu. Ya. Saya operasi pertama di Ambon gagal karena saya 5 tahun tugas di Ambon. Dan akhirnya saya harus pergi ke Surabaya, operasi di Surabaya karena kantong kemih saya kena potong pada waktu itu. Dan saya tetap melayani pekerjaan Tuhan pakai popok, pergi ke mana-mana saya baptis orang. Masuk dengan popok saya baptis orang. Dan tidak menyerah, saya tidak pernah menyerah dalam pelayanan apapun pun terjadi. Saya tetap apa yang Tuhan mau, yang itu yang saya lakukan untuk Tuhan. Dan terima kasih banyak kesaksian yang saya alami dalam hidup saya. Dan puji nama Tuhan, akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Tahun 2018 saya selesai operasi. Kantong kemih saya tidak lagi bocor. Sampai hari ini saya tetap pelayanan di daerah Papua. Puji Tuhan. Itu satu kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap tepuk tangan bersama-sama, saudara. sungguh-sungguh dengan Tuhan. Haleluya.